Hey again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. How are you today? Hopefully you guys healthy and perfectly happy ya dengan condition Bitcoin per hari ini setelah dapetin satu kondisi news event yang sangat menarik, yaitu Core PPI dan PPI drop by 0.2% masing-masing. Ini sebenarnya interesting teman-teman sekalian ya, karena PPI itu adalah inflation dari sisi produsen dan angkanya masing-masing turun dari previous di bawah forecast by 0,2%. 0,4% jadi 0,2%, 0,2% jadi 0%. Maka akan normal kalau kita berpikir besok harusnya US dollar ya. Di sini kalau kita lihat beritanya, oh my bad guys ya. Gara-gara saya udah ganti hari, tapi saya belum refresh. Besok ya teman-teman, itu akan ada core CPI dan CPI dirilis pada 20.30, jam yang sama dengan PPI tadi. Namun angkanya, proyeksinya naik 2,7% ke 2,9%. Will be very very interesting kalau tiba-tiba CPI-nya di bawah forecast 2,7 aja ya untuk CPI year over year, atau bahkan lebih menarik lagi ternyata di bawahnya, sama kayak case PPI tadi malam. Nah, itu bakal menarik banget ya. Kalau sampai itu yang terjadi, market bisa berbalik bullish tuh. Ya, kenapa teman-teman sekalian? Karena ternyata inflation berhasil diredam ya, dan mungkin hanya temporary. Ya kan, bisa jadi mungkin karena winter jadi musim dingin ya, yang namanya kebutuhan bahan pangan dan lain-lain biasanya lebih meningkat karena dari sisi demand-nya cukup berpengaruh juga dong pastinya buat pergerakan daripada harga-harga bahan baku itu. Menarik teman-teman ya, kalau misalkan memang bisa kayak PPI hari ini. Sebenarnya hari ini harusnya akan jadi hari-hari penentuan ya untuk pergerakan Bitcoin secara keseluruhan. And the good news is, yang kemarin saya bahas sama teman-teman, bahwa dari sisi liquidation, ya kita udah ngelihat ada yang namanya liquidity sweep ya, terjadi pada long bias atau long position senilai 592 juta dolar terlikuidasi dan menyebabkan Bitcoin mengalami yang namanya fake out. Ya, saya noticing di previous video ada yang ngelihat ya, saya istilahnya ngebuat analisis kayak gini gitu kan. Terus dia bilang katanya beliau sell shorting gitu. Sebenarnya nggak juga ya. Saya udah bilang teman-teman, ini hijau merah tuh gampang ya. Saya mau bikin begini juga buat tipu-tipu teman-teman bisa gitu kan. Kesannya saya ngelong dari sana gitu. Atau kesannya ya saya nge-short misalnya dari sini gitu. Ini bisa, itu tinggal dibikin doang tuh ya. Jadi kesannya kayak, wih dia nge-short tuh dari atas ya. Tapi apakah kalian benar-benar tahu exactly apa yang saya lakukan? Kan enggak. Ya, akhirnya saya inform juga ke teman-teman kalau sebetulnya kita memang ngelihat ada opportunity tersebut. Ini bukan bentuk klarifikasi ya, tapi biar teman-teman ngerti apa yang kalian lihat bukan berarti semerta-merta itu adalah yang saya lakukan. Jadi harap dipahami itu teman-teman. Nah, ini saya bilang sama teman-teman udah dari kemarin ya, di SHG sendiri. Memang kita ngelihat ada opportunity for sell shorting ya. Ini kalau dia baliknya bagus gitu kan. Kalau dia baliknya bagus. Ya, my current plan on internal structure. Tapi kalau secara structure mendukung, maka saya akan coba utilize setup ini. Ya, before you execute short on Bitcoin itu jam 5,22 ya. Jam 5 pagi lewat 22 menit. Please consider ini ya. Kalau kamu siap dengan risknya, go ahead. But if you are not so sure, maka sebetulnya bukan kamu doang. Saya pun gitu, ngelihat daily close-nya yang jadi doji doang. Tuh, ya. Ini saya udah ngomongin sama teman-teman nih, sebutannya jarum cenciu ya, alias jarum akupuntur. Dan saya ngelihat kan ada liquidation gitu kan, terjadi dengan masif gitu. Maka saya bilang di sini ya, probably apa yang terjadi hari ini hanya bertujuan untuk melikuidasi long position di market. Jadi, ya saya bisa bilang personally ya tidak terlalu sure dengan setupnya. Waktu saya posting itu ya dia belum sampai ke area yang saya mau untuk sell shorting gitu, karena planning saya sell shorting maybe around 94.000 ya, 94.500 gitu kan. Dan kemudian waktu lagi live session saya bilang nih sama teman-teman, hi guys, just a quick update on Bitcoin during live session. Saya menjelaskan ada beberapa hal yang kita perhatikan, MACD divergence, RSI break the high dari market structure shift di situ di dalam RSI-nya, and liquidity sweep on daily time frame. Sehingga very likely sell short juga tidak memungkinkan untuk perform. That's what I mentioned pada saat kita ngelihat dia rebound seperti itu. And then suddenly kita nge-spike naik ke atas. Ya.
pada saat naik ke atas, ya at least kita udah anticipate dari bagaimana terbentuknya doji close ya pada pergerakan Bitcoin kemarin. Itu yang saya highlight juga ke teman-teman. Kalau misalkan kalian noticing di previous video update ya, probably itu yang saya bilang sama teman-teman sekalian, karena kita ngelihat di sini hanya terjadi yang namanya liquidity sweep aja gitu kan. Dan itu memperkecil kemungkinan untuk Bitcoin kembali turun jadinya. Kenapa? Karena kalau kamu perhatiin, ini menurut saya sangat menariknya tuh dari sisi ini. Waktu sesi Asia, before harganya berbalik arah, itu sesi Asia nge-sweep atas dulu. Ya kan? Ini pada saat opening nih, jam 7 pagi. Udah gitu masuk sesi London, tiba-tiba dibanting turun ke bawah. Nah, jadi dia sweep ke atas untuk kemudian jemput liquidity dari, mungkin kita bilang dari buy side-nya ya, di sell off, begitu turun, di-buy kembali, dan dia naik kembali. Ini sebenarnya kalau kita bisa bilang ya teman-teman, adalah proses konsolidasi yang terjadi pada perspektif time frame kecil. Kalau time frame gedenya sih kita konsolidasi ya ranging gitu ya, dia nggak naik nggak turun gitu. Maka di sini kalau kita lihat, kita bisa considering loh bahwa well we have a higher high, a bit higher high before finally dia drop, dan sekarang technically high itu sudah di break nih dengan pergerakan yang baru saja terjadi, didukung juga dengan kondisi PPI ya. Jadi menurut saya Bitcoin nggak ada reason untuk dia kembali turun gitu dengan setelah dia rebound tadi. Well, if Bitcoin on the hourly time frame mengalami pullback dan breaking dari internal low-nya, I can say that kita bisa expect kalau Bitcoin mungkin akan retest sampai ke area fair value gap itu. Ya mungkin kalau inducement-nya sudah valid terjadi, ya kita juga bisa ngukur sih kayak di Fibonacci level tuh di mana ya kira-kira dia bakal turun gitu. Dan jawabannya ada di sekitar 92.300. Deket kan soalnya dengan confluence-nya di imbalance yang terbentuk dari pergerakan rally pada saat di jam 2.3 pagi ya di hari Selasa kemarin teman-teman sekalian. Sampai akhirnya dia terjadi yang namanya market structure shift karena berhasil creating higher high. Nah, itu yang terjadi ya teman-teman sekalian. Jadi bukannya beliau nge-short. Bukan beliau nge-short ya. Karena you don't get the idea ya. Kamu cuma ngelihat a glimpse kayak gitu doang, nggak bisa langsung mengartikan gitu. Sekarang kalau saya tempelin begini ya, apakah artinya saya akan nge-buy teman-teman? Nggak juga ya. Saya bisa munculin itu di mana aja saya mau kok tuh ya teman-teman. Mau saya bikin tipu-tipu juga bisa gitu, tapi what's the point saya ngomongin itu kan. Yang poin utamanya yang saya pengen sampaikan adalah how Bitcoin saat ini dalam keadaan terkonsolidasi. And the previous video update I think I make a clear statement ya. I made a clear statement kalau kita ngomongin bahwa Bitcoin very likely waiting important news event. Salah satunya adalah inflation report dan pelantikan Donald Trump pada hari Senin mendatang. Karena saat ini kita udah tahu nih ya, Donald Trump kalau kita bilang forex lagi ya, crypto, what's the latest ya teman-teman ya, crypto portfolio lagi teman-teman. Sebentar ya, let me check. Crypto executive order ya, ini first day. Nah ini lagi hot nih teman-teman ya, lagi dibahas di mana-mana ya kan. Trump's Day One Crypto Executive Order, likely first of many ya, banyak yang dibahas teman-teman. Tapi ada satu yang sebenarnya bagus banget ketika dia ngomongin, it appears ya, wait a minute, not that one ya, sebentar, saya cek dulu. Berhubungan dengan bank sih, American Banks ini nih. Trump first crypto executive order is expected to establish a presidential crypto council made up around 20 industry leaders, likely all founders and CEOs. One source said the order is also likely to instruct ya, atau memberikan instruksi kepada SEC untuk tidak to ditch itu kita bilang kayak istilahnya menghilangkan ya, a rule atau aturan known as SAB 121 that discourages American bank from holding crypto. Jadi kalau misalkan ini aturannya dihilangkan, ya anggapannya adalah American banks itu boleh nge-hold crypto. That's gonna be very big. Ya, kalau memang itu yang akan disampaikan dan itu akan dijalankan oleh Donald Trump pada hari pertama for crypto market. Maybe ada sell the news, but I think itu hanyalah volatilitas saja tuh. Ya kan, mungkin hanya volatilitas saja,
Bisa jadi market kayak swing buy ke low levelnya kembali, atau dia visit ke 91.000, atau bahkan nge-sweep liquidity dari low point terakhir itu sebelum akhirnya dia drop lagi. Karena kalau kita lihat kondisinya kan nggak jauh beda ya teman-teman. Waktu kondisi di sini juga terjadi tuh. Ya 5 Agustus gara-gara Japan market crash, ya kan, pagi-pagi, and then market recover. Apa nih yang terjadi di sini? Ini kan adalah agendanya Donald Trump. Ya, waktu lagi dia conference di Nashville, ya. Trump conference Nashville, ya, Bitcoin conference Donald Trump date. Waktu itu tanggal mana tuh? Bitcoin 2024, 27 Juli, blablabla, ya. Saya kok nggak nongol ya teman-teman ya 2024. Nashville kita tambahin deh. Nah, ini makanya kalau jeleknya pakai Google sekarang dibandingin sama ChatGPT ya, kayaknya orang lebih seneng pakai AI deh ya. Kalau pakai Google kita nanyanya apa ya dia nggak bisa jawab juga teman-teman sekalian ya. Trump propose strategic national crypto stockpile. Pada saat itu dia ngomong itu sekitar 2024 ya. Wah, how about ya, saya cek aja teman-teman sekalian ya. Di sini jobless claim positive for US. Oh, my bad guys. My bad ya. Ternyata sebelumnya. Ternyata Trump itu insiden penembakan Trump dan Bitcoin conference itu secara positif sentimen itu berdampak pada sekitaran akhir Juli. Oke, my bad guys ya. Saya udah marah-marah duluan ya. Saya udah marah-marah duluan karena setelah ngecek, oh benar juga ya, ternyata bulan Juli ya. Alright, so here's the thing, teman-teman sekalian. Kalau kita ngelihat pada kondisi setelah Japan market crash, itu market setelahnya visit lagi. Baru kemudian dia ada reversal. Pelan-pelan dia mulai start naik. Jadi kalau kita ngelihat nanti, in case ini terjadi lagi pada kondisi yang sama di pergerakan saat ini, ya kita bisa bilang bahwa ini adalah volatilitas gitu ya. Market nggak lepas dari volatilitas itu. Mana tahu kalau kita ngelihat ternyata dia naik dan ternyata inflation report besok ya kan. Hari ini cuma buat gocekan doang gitu. Orang berpikir, wah ini CPI-nya harusnya turun nih gara-gara PPI-nya turun gitu kan. Ternyata enggak ya, CPI-nya tetap naik atau malah di luar angka tertentu, dan itu bisa banget untuk bikin market malah jadi sell off gitu kan. Karena kalau kita lihat ya, sebenarnya sih kalau misalkan daily somehow kita bisa closing di atas previous day high aja, ini udah bagus banget gitu. Kita anggap ini adalah bentuk Bitcoin merespon atas liquidity sweep yang ada di sini. Artinya siapapun yang beli di sini itu mampu mendorong Bitcoin untuk mengalami break atas previous high point yang terbentuk pada hari sebelumnya. Dan kalau kita ngelihat dari time frame kecil di hourly-nya, ya technically yang kita dapatkan adalah struktur yang bullish. Jadi kalau dia pullback atau dia having retracement, harusnya ada potential di sini jadi higher low. Dan dia untuk naik lagi gitu kan. Naik lagi sampai mana? Ya sementara sih teman-teman, selama kita nggak break dari trendline ini, saya nggak yakin banget kalau Bitcoin bisa bener-bener langsung rally sampai ke new all time high. Ya mungkin bisa aja dia kepentok dan rejected lagi gitu kan. Nah, itu tetap kita harus antisipasi karena biar gimana pun kita anggap ini adalah potential lower high-nya, dan kita udah lagi testing 62% retracement ditambah di level yang sama itu terdapat confluence dengan imbalance. Dan ya kita bisa considering kalau area ini adalah order block yang terbentuk pada higher time frame ya, di time frame daily. Jadi kalau misalnya kita tandain kayak gini nih, ini misalnya sebagai apa sih? Sebagai order block gitu kan. Maka dari perspektif time frame 4 jam ya itu momen terakhir kali dia naik ternyata hanya untuk ambil liquidity dan di sell off sangat signifikan. Nah ini area ini adalah area perbatasan teman-teman untuk kita katakan bahwa hey man, Bitcoin mungkin aja kena rejection lagi dari situ. Itu yang perlu diantisipasi untuk saat ini. But for now, as long daily closingnya kayak begini aja, sebenarnya udah relatively okay. Saya nggak mau terlalu kompleks dulu ya. Yang kita lihat sementara ini adalah closingnya bagus. Artinya kita lihat dari liquidity sweep itu sangat responsif ya, mampu mendorong Bitcoin untuk rebound dulu. Dan memang saya juga mengantisipasi ada potensi rebound itu dari beberapa waktu lalu. Cuma permasalahannya ternyata di fake out terus ya. Yang saya capek itu doang sih teman-teman sekalian. Jadi pergerakan market menunjukkan sebenarnya lemah volatilitas
lemah liquidity atau lemah likuiditas, sehingga before pergerakan harga ke range yang tertentu atau ke area atau ke direction atau ke level tertentu, dia harus mengalami yang namanya liquidity sweep dulu. Entah itu di atasnya kayak begini atau di bawahnya kayak begini, baru kemudian dia bisa rebound. Ya, kalau saya lihat pergerakan ini berarti menandakan bahwa market itu sebenarnya sesungguhnya ya, buat mungkin para whales-nya, kelihatannya mereka lebih prefer untuk, bukan lebih prefer ya, tapi prefer untuk wait and see gitu. Karena nggak bisa dipungkiri guys, kalau kita cek dari Foresight punya Bitcoin ETF report aja, kemarin masih outflow totalannya gitu. BlackRock memang masuk tapi cuma 29 juta dolar. Ini kan berarti orang juga sabar gitu ya kan, mereka lagi nunggu. Mungkin nunggu inflation report, mungkin nunggu Donald Trump. Nah, itu yang saya belum tahu, tapi sementara idenya yang saya sampaikan itu yang menurut saya saat ini sedang dalam keadaan masih valid, dan we still have any possibility untuk rejected dari kisaran area $100.000 untuk dia menciptakan potential lower high. Jadi kita anggap bahwa all of this process bisa aja merupakan bagian dari konsolidasinya. Nah, ini teman-teman sekalian sengaja saya simpan di bagian akhir. So this is a good news ya, yang saya pengen sampaikan ke teman-teman, but it's the final part, yaitu MACD yang secara histogram sudah mengalami divergence. Ya, ini something yang menarik. Kenapa saya katakan divergence ya? Karena technically kita udah menciptakan lower low, meanwhile MACD-nya menciptakan higher low. Ini baru MACD. Ya, coba kita lihat yang lain teman-teman. Di sini kalau kalian yang pakai stochastic, you can also see that we have a divergence as well. Kemudian, misalkan kalian nggak pakai itu, kalian pakainya RSI gitu. Ya, sama teman-teman sekalian ya. Kita juga udah lihat dia terdapat yang namanya divergence. Dan lagi ongoing claim 50. Ya, 50 itu merupakan batas ya. Batas antara dia kuat secara momentum atau lemah secara momentum. Makanya waktu saya tadi update di SAG teman-teman, begitu saya lihat ya, sebelumnya saya ngelihat dari sini bahwa hey, RSI-nya udah break nih dari previous dari indeks 50-nya teman-teman, terutama yang si time frame 4 jam ya. Kalau kita lihat di sini, wah ini kok udah break previous high gitu kan. Sementara harganya masih di sini. Waktu saya ngomong nih teman-teman sekalian, dia belum break. Makanya saya bilang kemungkinan nggak perform nih. Kenapa? Karena RSI-nya udah break. Berarti menandakan kalau market itu sudah ada kesiapan untuk kembali rebound. Cuma dari RSI doang sebenarnya udah ketahuan teman-teman. Tapi dari sisi yang lain, kalau misalnya Anda tambahkan let's say MACD, ya MACD-nya sih ada divergence, which means ini juga sign ya kan for potential rebound, dan ternyata terjadi teman-teman sekalian ya, we see the rebound. Sekarang sih dia lagi konsolidasi, jadi kalau misalkan nanti Bitcoin-nya let's say mengalami pullback, Anda harus antisipasi. Yang paling penting di sini adalah level ini merupakan level invalidasi. Selama Bitcoin nggak break dari level itu, Bitcoin tetap bisa rebound kembali ya. Katakanlah dia turun sampai bawah sekalipun juga tetap dia bisa rebound kembali ya, karena begitu itu terjadi kita bisa gunakan Fibonacci ya untuk dapat level 79% aja Bitcoin bisa balik sampai ke 9.900. Jadi sebenarnya nggak ada masalah teman-teman. Kalau dia pullback, selama dia pullbacknya dalam keadaan korektif, I believe we can see Bitcoin creating another next higher high ya. Itu kira-kira update yang bisa saya berikan teman-teman ya. Ini udah bertepatan dengan sholat subuh, jam sholat subuh udah azan ya teman-teman. Thank you very much guys for paying attention in this video update. I think we'll talk to you soon ya untuk live streaming ya, mungkin besok atau mungkin hari Kamis ya. Saya akan info kembali lah ke teman-teman lewat grup Telegram atau lewat video update di Bitcoin YouTube atau di altcoins update ya. Thank you very much guys. God bless and bye bye.